Pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sangat diperlukan demi mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mendirikan tempat berdiskusi tentang kepemiluan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan nama Pojok Pengawasan Partisipatif Bawaslu Bali di kantor setempat yang diresmikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Rudia. Dia menyampaikan pojok pengawasan pemilu partisipatif merupakan salah satu upaya Bawaslu Bali dalam membangun pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Pojok pengawasan nantinya dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, partai politik, mahasiswa, ormas, dan pelajar SMA sebagai pemilih pemula pemilu untuk memperluas wawasan berkaitan dengan pemilu. Ketut Rudia berharap pojok pengawasan pemilu partisipatif dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk mengetahui serba-serbi pemilu, hak-hak pemilih dalam pemilu, termasuk mengenai kode etik, sengketa, dan pidana. Menurut Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, selama ini kanal-kanal atau jaringan informasi kurang maksimal. Melalui pojok pengawasan yang disiapkan Bawaslu Bali, setelah melalui forum diskusi di pojok pengawasan, masyarakat memiliki pengetahuan apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan terkait pemilu. Salah satu upaya Bawaslu dalam rangka membangun pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Ya, salah satu yang diinisiasi itu adalah melalui pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini nanti akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, partai politik silakan, mahasiswa silakan, adik-adik SMA silakan, ormas, OKP silakan berdiskusi di sini berkaitan dengan kepemiluan. Tentu ini sangat harapan kami adalah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dalam rangka bagaimana masyarakat mengetahui pemilu itu apa sih, kemudian hak-haknya itu apa sih. Selama ini kan kanal-kanal untuk itu sepertinya kurang maksimal. Inilah yang kita siapkan di sini melalui pojok pengawasan sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah melalui forum diskusi, setidaknya mereka sudah memiliki pengetahuan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ketut Rudia juga mengingatkan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diperkuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan strategis, yakni pelanggaran money politik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses tahapan calon dan dapat dibuktikan, Bawaslu dapat melakukan diskualifikasi terhadap calon tersebut. Sufiatna, Bali TV.